Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, hari ini kita udah di studio lagi guys, gitu ya. Dan hari ini pastinya kita akan bahas Bitcoin lagi. Seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,4 triliun dolar atau naik sekitar 2,55%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 51 ribuan, naik 2%, Ethereum 4.073 dolar, Binance Coin 548, Solana 199 dolar, Cardano 1,46, XRP 0,92, Terra Luna 101 dolar, dan Polkadot 31,29 dolar. Menggeser Avalanche guys ke urutan ke-11 dengan harga 115 dolar. So top performer hari ini berada di Polkadot ya, dengan kenaikan kurang lebih 9% gitu guys. Dan overall kita melihat market hari ini hijau semua, jadi adalah hari yang cukup baik secara keseluruhan untuk cryptocurrency. Baik, sekarang kita akan mulai dari beberapa data terbaru hari ini. Pertama, ini dari Matthew Hyland guys. Mengatakan di sini, Bitcoin retested the breakout of the bump and run reversal bottom. The appropriate breakout target for this chart pattern is the highest high in the pattern. The highest high falls at all-time highs, 69K. Jadi ini, menurut si Matthew Hyland, sekarang kita berada di pattern yang namanya bump and run reversal bottom. Ya, kalau sudah ada pattern yang di dalamnya ada kata reversal, ya berarti ini adalah pattern pembalikan arah. Dan sekarang kita berada di downtrend, berarti pembalikan arahnya adalah ke bullish gitu ya. Nah, ini adalah teorinya guys, ada 3 fase. Pertama, ada lead in phase, ada bump phase, ada run phase. Lead in phase itu ya fase awalnya, kemudian bump phase-nya di sini kita ada beberapa kali nge-retest trendline, setelahnya kita mendapati koreksi cukup dalam sebelum pada akhirnya kita regain momentum dan membentuk seperti cup di sini, dan akhirnya breakout dari trendline dan masuk ke run phase. Menurut si Matthew Hyland, kita juga mengikuti pattern ini. Kita ada lead in phase, kemudian kita ada bump phase, di mana beberapa kali kita mendapati retest di trendline sebelum kita mendapati koreksi dalam dan membentuk semacam cup di sini. Oke. Sebelum pada akhirnya kita regain momentum dan breakout dari trendline, dan seharusnya menurut si Matthew Hyland kita sekarang berada di run phase, dan apabila pattern ini valid, maka harusnya targetnya adalah highest high atau puncak tertinggi dari pattern ini. Berarti di sekitaran sini dong, ya kan? Berarti targetnya harusnya kurang lebih berada di angka 69.000 gitu ya. Menurut kalian apakah ini mungkin guys? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah, atau menurut kalian pattern ini tidak valid gitu ya. Next. Nah, ini juga adalah salah satu indikator yang sudah saya sempat singgung beberapa waktu yang lalu guys, dan saya katakan sebagai salah satu indikator yang bisa kalian pakai untuk menilai keadaan market secara psikologi gitu ya. Dalam artian kita bisa menilai market apakah lagi keadaan euforia atau dalam keadaan yang normal atau dalam keadaan yang sentimennya low banget gitu, alias banyak sekali yang masih mungkin tidak tertarik dengan Bitcoin. Nah, ini adalah Google Trends gitu. Nah, mungkin sebagian orang sebagian orang itu menganggap hal ini sepele gitu ya, karena Google Trends itu ya intinya hanya menilai atau menghitung orang-orang yang mencari kata Bitcoin di Google gitu kan. Tetapi kalau misalnya kalian lihat secara historis, memang indikator ini bisa dipakai guys. Kalau misalnya kalian perhatikan di bulan Mei kemarin, kita melihat ada peningkatan yang signifikan untuk pencarian kata Bitcoin, yang bisa kita artikan apa? Pada saat itu berarti Bitcoin lagi hype banget gitu. Kalau misalnya kalian lihat Google Trends, kalau lihat grafiknya tinggi, berarti kan barang itu atau item itu lagi hype gitu kan, kata kunci itu lagi hype. Nah, kalau kita melihat Bitcoin meningkat secara drastis di Google Trends, ya berarti sama, berarti lagi hype banget orang cari-cari soal Bitcoin. Dan bisa jadi itu adalah indikasi bahwa di market itu lagi euforia banget gitu guys. Oke, atau kata-kata lainnya, extreme greed, lagi greedy banget di market, lagi euforia, orang-orang lagi merasa, wah ini bakal naik terus, naik terus, naik terus, jadi banyak yang FOMO gitu kan. Sebelum pada akhirnya di bulan Mei kemarin kita mendapati ada koreksi besar yang terjadi. Oke, dan kalau misalnya kalian lihat sekarang,
Walaupun harga Bitcoin sudah start untuk merangkak naik lagi, bahkan sudah di angka kurang lebih 50.000, kita belum melihat sama sekali ada peningkatan secara Google Trends. Yang dalam artian, retail-retail kecil yang biasanya masuk FOMO ketika harganya lagi meroket-meroket banget. Kan biasanya kalau kita melihat harganya meroket, biasanya di media itu bakal banyak sekali yang udah meliput Bitcoin. Wah, Bitcoin meroket, Bitcoin meroket, Bitcoin meroket gitu kan. Orang-orang mulai FOMO, yang orang-orang yang awalnya nggak ngerti sama sekali soal kripto karena melihat media-media gitu kan, membahas soal kripto yang naik terus-menerus, mendengar dari tetangganya, cuan banyak dari Bitcoin misalnya, mendengar dari kakaknya, dari siapanya gitu kan. Jadi dia kepengen juga. Jadi dia awalnya dia lakukan apa? Dia lakukan search dulu di Google. Apa sih Bitcoin gitu kan? Kemudian cara belinya seperti apa sih? Nah, itu nanti akan ditunjukkan di sini, di Google Trend. Apabila kita kembali mendapati ada kenaikan yang signifikan di Google Trends, maka biasanya itu keadaan market lagi euforia, alias biasanya lagi rally kenceng-kencengnya gitu. Dan hal yang sama juga terjadi di bulan Desember kemarin ketika kita lagi rally kenceng juga gitu kan, dan kita melihat peningkatan yang signifikan di Google Trends. Jadi ini menurut sebagian orang adalah hal yang bullish. Kenapa bullish? Karena berarti kita harganya berada di 50.000 sekarang itu belum dibantu oleh retail-retail yang seperti ini, yang cuma tahu FOMO doang dan weak hands biasanya. Kalau cuma kena FUD dikit akan ngedam gitu kan. Dan menurut sebagian orang ini adalah hal yang bullish gitu ya. Apakah menurut kalian ini tidak berpengaruh? Bisa jadi. Atau kalian setuju bahwa Google Trend ini juga bisa dijadikan salah satu indikator yang kita pakai untuk melakukan exit strategy? Silakan komentar di kolom komentar di bawah. Kemudian next, ini adalah dari On-Chain College. I've been monitoring this Bitcoin chart daily. Big thing I keep my eyes on is for the trend for both net realized profit and loss decrease to low levels. Tells me that sellers may be exhausted and we potentially could have more drastic price movement if buyers step in. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ini adalah net realized profit and loss. Jadi ini menilai kalau misalnya yang terjadi di sini, gitu kan? Kalau kita melihat merah, berarti banyak orang itu menjual dalam keadaan loss, gitu guys. Dia menjual kriptonya atau Bitcoinnya dalam keadaan rugi. Sedangkan kalau hijau, berarti banyak orang menjual kriptonya dalam keadaan yang profit, gitu ya. Nah, secara historis, kalau kita lihat dari data tahun 2020 kemarin di bulan November sampai sekarang, setiap kali kita mendapati pattern semacam ini, di mana kita ada mendapati net realized loss-nya, loss kan berarti yang merah nih guys. Dalam keadaan seperti ini, kita mendapati ada net realized loss yang cukup besar, kemudian mulai berkurang, mulai berkurang. Itu dikatakan di sini artinya para seller itu udah mulai exhausted atau mulai kehilangan tenaga lah gitu. Udah kehabisan tenaga untuk mendorong harga ke bawah gitu. Dan biasanya akan menghasilkan rally berikutnya ke atas. Nah, ini terjadi di bulan Mei, di mana kita mendapatkan fase di mana banyak orang menjual Bitcoinnya dalam keadaan loss. Di sini di loss. Sebelum pada akhirnya mulai berkurang, yang berarti momentum seller udah mulai berkurang juga, udah mulai habis nih orang-orang yang weak hands gitu kan. Dan akhirnya buyer step in atau buyer mulai masuk lagi dan mendorong harga ke atas. Hal yang sama juga terjadi di bulan September, di mana kita mendapati koreksi di sini dan orang-orang mulai start jualan dalam keadaan loss di sini. Sebelum pada akhirnya momentumnya juga mulai berkurang dan akhirnya buyer step in dan kita kembali mendapatkan rally berikutnya. Untuk sekarang kita masih berada dalam fase seperti ini. Kita masih melihat ada pengurangan yang terjadi di net realized loss-nya, alias momentum sellernya terlihat sudah berkurang, tetapi yang missing di sini atau yang masih belum terjadi adalah buyer-nya belum step in, alias para pembeli belum benar-benar semuanya masuk. Kalau misalnya semuanya sudah masuk, harusnya kita bisa melihat akan adanya surging movement ke atas menurut si On-Chain College, atau akan ada rally lagi ke atas. Oke? Jadi ini juga adalah salah satu indikator yang menurut saya cukup menarik. Tetapi ya tentunya ada juga data yang hari ini menurut saya tidak terlalu menarik untuk dilihat, yaitu adalah Bitcoin All Exchange Reserve. Ini udah saya janjikan akan saya selalu update apabila ada data terbaru yang menarik gitu ya. Dimana per hari ini kita melihat ada peningkatan sedikit di Bitcoin All Exchange Reserve, alias kita ada melihat orang-orang
ada sebagian yang mulai start mendepositkan Bitcoin-nya ke exchange. Tentunya ini kita tidak pengen ngelihat tren ini berlanjut, karena udah seperti yang saya sampaikan, apabila saya melihat ada peningkatan yang signifikan terjadi di all exchange reserve, sedangkan harganya terus-menerus merangkak naik. Ingat kata kuncinya guys, merangkak naik. Kalau kalian perhatikan di bulan Mei, kita menciptakan bull trap di sini, itu dengan keadaan merangkak, alias corrective move di sini guys. Oke, kita naik di sini, koreksi, naik lagi, koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi. Nah, ini adalah corrective move, bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya seperti ini modelnya nanti yang terjadi, kita hanya merangkak saja dari 51, turun lagi 50, naik lagi 52, turun lagi 51, naik lagi 53. Nah, itu modelnya seperti corrective move gitu kan. Dan kita melihat, apabila nanti seperti itu modelnya, dan kita juga melihat Bitcoin all exchange reserve-nya terus-menerus naik, maka seperti yang saya sampaikan, saya mungkin akan mengurangi sebagian portofolio saya gitu ya. Itu hanya untuk meminimalisir resiko. Tentunya tidak harus kalian lakukan guys. Ini bukan financial advice. Ini hanya saya katakan apa yang akan saya lakukan dengan porto saya gitu ya. Tidak harus kalian ikuti. Sekali lagi gitu ya. Jangan sampai nanti misalnya nih Bitcoin all exchange reserve-nya naik, harganya terus merangkak naik. Saya katakan saya akan mengurangi porto, kalian juga ikutan, tapi ternyata harga naik lagi, lalu saya yang kena gitu kan. Wah, kok katanya kemarin bakalan down lagi kok, ini gimana nih kok, saya ketinggalan kereta. Saya nggak mau seperti itu. Ini saya sampaikan saja apa yang akan saya lakukan dengan porto saya. Tentunya kalian harus lakukan riset sendiri terhadap porto kalian, apa yang terbaik gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya yang terjadi adalah hal semacam ini, oke, di sini ya kan, ini kita juga melihat peningkatan yang signifikan di Bitcoin all exchange reserve ketika harganya mulai naik di sini. Oke, tetapi di sini bentuk movement-nya atau pergerakannya ini bentuknya impulsif gitu, atau pergerakan naiknya itu masif banget. Nah, apabila ini yang terjadi, apabila kita mendapati rally yang masif ke atas, alias mungkin bisa nyampe langsung ke 56, 58, nah itu mungkin saya akan rem dulu untuk mengurangi portonya, alias saya akan wait and see lagi. Ya kan? Tapi kalau yang terjadi seperti yang tadi saya katakan, kita naik ke 50, 51, turun lagi 50, 52, turun lagi 51, turun lagi, naik lagi 53, turun lagi 52. Nah, seperti itu modelnya. Mungkin saya akan start untuk berpikiran untuk mengurangi portofolio saya, tentunya nanti dengan konfirmasi dari price action juga. Nah, langsung aja kita sambung di price actionnya gitu ya. Nah, ini adalah chartnya Bitcoin. Nah, yang saya jelaskan dari tadi itu maksudnya apa gitu ya. Ini mungkin kita jelasin dulu biar nyambung gitu ya. Nah, kalau misalnya yang terjadi guys, ini saya cuma katakan apa yang akan saya lakukan ya. Kalau yang terjadi seperti ini modelnya, kita naik lagi sedikit, turun lagi sedikit, naik lagi sedikit, turun lagi sedikit, naik lagi sedikit, turun lagi sedikit. Kalau seperti ini dan saya melihat Bitcoin all exchange reserve-nya terus meningkat, maka mungkin saya akan mencari konfirmasi di chart. Mungkin kalau breakout dari trendline seperti ini, mungkin saya akan start untuk mengurangi portofolio saya. Jadi pada intinya data on-chain-nya akan saya pertimbangkan, tetapi tetap keputusan investasinya akan saya dasarkan juga dengan price action-nya. Jadi tidak serta-merta Bitcoin all exchange reserve dan juga udah Bitcoin all exchange reserve-nya naik, kemudian corrective move kita naiknya, saya langsung akan jualan, enggak juga. Saya akan tunggu konfirmasi di chart. Apabila kita udah break dari misalnya upward movement ini atau kenaikan ini, nah kalau udah break seperti ini katakanlah, yang dalam artian secara price action kita juga melihat ada potensial kembali reversal, maka di situ saya akan mengurangi portofolio saya. Jelas gitu guys ya. Tetapi kalau misalnya yang terjadi nanti kita tiba-tiba mendapatkan short squeeze yang besar, alias kita mendapatkan movement yang impulsif. Impulsif itu ya bentuknya semacam gini lah guys. Nah, macam gini tuh. Nah, ini impulsif gitu kan. Nah, ini impulsif. Kalau misalnya bentukannya seperti ini namanya korektif gitu guys. Nah, gitu ya. Simpelnya seperti itu. Kayak jadi udah ngerti ya guys ya. Sekali lagi ini bukan financial advice. Jangan sampai kalian melakukan keputusan investasi hanya atas dasar omongan saya gitu ya. Kalian perlu melakukan riset sendiri. So, kita hari ini akan bahas lagi technical Bitcoin seperti apa. Nah, saya akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke. Nah, ini daily chart. Nah, per hari ini kita melihat Bitcoin masih bertahan guys di atas angka 50.000 gitu ya. Dan kita mendapati ada candle yang cukup menarik. Kemarin kita kembali nge-retest angka 49.000 seperti yang saya sampaikan di video kemarin. Kita sepertinya tertahan di area minor support 49.000 karena di sini ada minor support kalau misalnya kalian perhatikan di seputaran sini.
Oke, berkali-kali kita mendapatkan bounce di sekitaran sini. Berarti di sini memang ada sedikit minor support gitu ya. Nah, kita kembali bounce dari sana dan kita kembali ke angka 50-an ribu. Dan so far so good gitu guys. Jadi selama kita daily chart tidak close di bawah angka 50, harusnya kita fine aja gitu ya. Dan ada hal yang menarik juga di weekly chart. Dan saya mungkin akan tunjukkan di salah satu chart lainnya. Nah, ini kita closing candle weekly itu dalam keadaan bullish engulfing candle. Oke. Bullish engulfing candle itu artinya apa kok? Engulfing itu secara bahasa ya diartikan itu menelan gitu, menelan. Artinya candle hijau ini yang di sini panjang nih guys, itu menelan candle merah sebelumnya. Jadi kita sebut sebagai bullish engulfing gitu. Kalau bearish engulfing itu ini. Dalam artian candle merah ini menelan candle hijau sebelumnya. Ini bearish engulfing. Yang ini bullish engulfing. Dalam artian kita menelan candle merah sebelumnya. Nah, secara historis gitu guys. Setiap kali kita mendapati ada bullish engulfing ketika market sedang koreksi, itu probabilitasnya cukup besar kita akan mendapati candle hijau berikutnya. Oke, kita tunjuk. Ini secara statistik ya guys, secara statistik kita lihat di sini. Pertama di sini, kalian melihat ada bullish engulfing candle. Kita dalam keadaan koreksi, kemudian ada bullish engulfing, artinya candle hijau ini menelan candle merah ini, atau candle hijau ini lebih besar daripada candle merah ini, dan kita mendapati rally berikutnya. Di sini sama, kita mendapati ada candle merah, kemudian ditelan dengan bullish engulfing candle di sini, dan kita kembali rally ke atas. Kita cari lagi contoh lainnya. Ini secara statistik ya guys. Saya udah carikan gitu. Ini beberapa contohnya supaya kalian juga bisa cari sendiri. Oke. Nah, ini beberapa yang saya temukan. Di sini juga sama. Kita lagi dalam keadaan koreksi. Di sini ada bullish engulfing candle. Kita kembali rally ke atas. Oke. Kemudian hal yang sama juga terjadi di sini. Kita dalam keadaan koreksi besar. Ada bullish engulfing candle, kita akan mendapati at least kembali break dari high di candle tersebut. Oke. Ini juga sama. Jadi di tahun 2000 berapa nih? 2017 juga banyak nih contohnya guys. Kita koreksi engulfing candle, bullish engulfing candle, kita langsung rally lagi ke atas. Di sini koreksi bullish engulfing candle, kita naik lagi. Di sini koreksi bullish engulfing candle, kita naik lagi. Jadi secara statistik dan historis, kita itu mendapati apabila kita mendapati ada weekly chart membuat bullish engulfing candle, itu biasanya adalah tanda yang cukup baik secara historis. Dan menurut saya, kemungkinan besar hal yang sama juga bisa terjadi kali ini. Oke, yang dalam artian berarti at least kita akan kembali nge-break angka high sebelumnya yang berada di kurang lebih angka 51.900 gitu ya. Jadi saya expect apabila kita break dari angka ini, kita akan meneruskan peningkatan. Oke, mungkin area pertama yang harus diperhatikan adalah tentunya di angka 53.000. Oke, kalau itu mampu di break, maka kalau kita lihat lagi chart di sini yang saya udah buatin area support and resistance-nya. Tangga pertama itu di angka 53.000. Kalau ini mampu di break, maka next area resistance harusnya berada di sekitaran 58.000. Tentunya yang pengen kita lihat adalah apabila kalian pengen Bitcoin reversal, adalah kita mampu break di atas 53, kemudian konsolidasi di atas. Idealnya lagi kita membentuk pattern continuation di sini, dan kita kemungkinan bisa melanjutkan kenaikan ke atas. Jadi tentunya itu adalah berita baik ya guys. Kita ada melihat bullish engulfing candle di weekly chart. Oke, dan itu biasanya berarti kita akan kemungkinan mendapati ada rally lanjutan. Oke. Dan area-area yang tadi saya sebutkan itu adalah area-area yang perlu kalian perhatikan. Pertama 53.000, kedua adalah area 58.000 apabila kita mampu break dari 53 gitu ya. Jadi itu secara weekly chart. Nah, kalau secara short term di 1 hour chart gitu ya. Kita kemarin melihat ada semacam fake out ke bawah. Ini. Oke, dan sekarang kita kembali ke area sideways di sini, guys. Oke. Dan kalau misalnya yang terjadi adalah kita kembali breakdown dari sini.
saya rasa kita bisa kembali nge-retest area 47.000. Oke, dan dari sini kita harus ngeliat lagi apakah akan ada pattern reversal atau ada indikasi bahwa kita akan mendapati pembalikan arah dan kita mungkin bisa start untuk naik lagi, ataukah kita lebih mendapati momentum bearish dan kita akan break dari 47, dan itu tentunya hal yang nggak pengen kita lihat. Dan kalau itu yang terjadi berarti ya bullish engulfing candle kali ini bisa jadi tidak valid dan kita malah akan kembali down ke bawah gitu ya. Jadi ini batas bawahnya berada di kurang lebih 46.000. Yang nggak pengen saya lihat adalah di short term itu kita kembali ke bawah angka di sini guys. Kalau kita kembali break dari sini dengan impulsive move seperti ini, nah ini saya agak waspada gitu guys, bahwa kemungkinan kali ini kita bisa jadi akan revisit ke sekitaran area 43.000. Oke, tetapi secara weekly sekarang menurut saya probabilitasnya lebih cenderung lebih tinggi ke arah bullish. Oke, tapi tidak dalam artian kita langsung naik aja dari sini guys ya. Untuk sementara memang secara pattern juga menurut saya sekarang kita masih cukup sideways. Oke, hanya saja ada 2 fake out di sini. Dan apabila kita lagi-lagi akan breakout dari sini, oke, kemudian retest, saya rasa kali ini kita akan bisa mendapati rally ke sekitaran 53.000. Kalau yang kemarin breakout itu kita tidak mampu stay di atas guys, alias kita hanya membuat fake out. Ketika kita breakout, candle berikutnya itu langsung juga masuk lagi ke sideways movement di sini atau range sideways di sini. Apabila yang terjadi kita mampu break kemudian stay above, maka next area yang harus kalian perhatikan adalah sekitar 53.000. Jadi jelas ya guys, mungkin info kali ini cukup banyak untuk kalian cerna gitu kan. Kalau misalnya kalian ada yang ketinggalan atau ada yang bingung, ya mungkin kalian bisa tanyakan saja di kolom komentar di bawah atau kalian ulang saja videonya. Ya mudah-mudahan video hari ini bermanfaat guys. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, mohon bantuan like-nya. Terima kasih yang selama ini udah berkenan untuk like. Dan pastinya kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.